yang tadinya di atas kertas lama banget dipikirin yang you know di atas kertas itu ya 10 tahun juga gak kelar. Makanya Teteh waktu itu bingung, senewen gitu, terus gimana gitu hidup gua. Kayaknya kalau pakai hitung-hitungan akal dengan pengalaman Teteh di bisnis, di apa-apa gitu, di breakdown, di mapping gitu, kayaknya 10 tahun tuh nggak bisa selesai. Dan I was thinking terus hidup gua gimana gitu. Terus umur gue sampai berapa? Masa gue mau hidup terus dalam maksudnya ya hutang ya kesusahan ya resiko ini ya apa ya ini ya itu. Ya punya bisnis hiburan malam gitu ya. Kemudian maaf astagfirullahaladzim. Pergaulan bebas gitu ya. Oleh karenanya ya dimulai dengan menutup aurat. Nah, waktu tahun pertama memang it's just cuma sekedar maaf kepada siapapun ya astagfirullahaladzim. Sama sekali nggak bermaksud justifikasi apapun ya, menghakimi ya, nggak menghakimi siapapun, menjudge siapapun. Tapi memang tahun pertama itu ya cuma sekedar nutup aja gitu. Artinya ya tetap pakaiannya ketat sana sini apa kayak gitu-gitulah. Tapi ya after that ya itu yang mesti diperbaiki semuanya, harus semakin disesuaikan seperti apa yang Allah mau kan kepada kita. Itu sebetulnya yang kemudian Teteh kerjakan, termasuk tadi meninggalkan apa yang mesti ditinggal, yang Ali bilang ya tapi gimana Teh mengovercome ketakutannya nanti duit dari mana ini apa-apa. Jadi rumus Teteh itu saat itu nggak usah dipikirin, nggak bisa, kalau dipikirin nggak pernah ketemu. Karena itu akal tadi itu, otak tadi itu ya. Jadi kan kita mikir, tapi Teteh melalui proses itu jadi duduk gitu ya. Ini sampai digeser terus bikin perhitungannya, karena kan dulunya juga pebisnis kan ya. Bikin perhitungan gitu, oh gue punya company ini nih, yang ini kita masih punya outstanding segini-gini, oh yang ini gini, oh yang ini udah untung, yang ini masih gini, terus kalau ini semua ditutup, terus kalau mesti likuidasi, terus kalau gini dampaknya, wah dihitung kan, terus langsung cengok kan, nah lo gimana nih gue gitu. Terus muter lagi nyari jalan keluarnya, coba kalau ini diputer dulu ke sini nanti duit gini nanti gini. Aduh nggak nemu juga, terus gitu lama-lama capek deh gue pikirin, gue kerjain aja terserah Allah. Jadi like 1, 2 tahun kedua, ketiga, keempat tuh hidup Teteh terserah Allah, udah terserah Allah aja, nggak bisa diangkain, dihitung, di apa dengan akal sebagai seseorang yang punya pengalaman panjang di berbagai macam profesi gitu, nggak ketemu. Malah jadinya semua utang. Emang iya akhirnya jadi utang yang kemudian ketika di breakdown lagi, terus gue nyelesain utangnya gimana? Ini ditutup dan I have to have an income kan untuk menghadapi yang kemudian menjadi beban hutang dan seterusnya. Lah terus kan ini semua ditutup, apa ujuk-ujuk gue bisa dapat apa gitu buat ngebayarin? Kan nggak bisa kan, hidup kan nggak begitu kalau pakai akal. Kalau pakai akal hidup nggak kayak gitu, makanya nggak pakai akal akhirnya. Karena Teteh kayak men-challenge diri Teteh gitu bahwa udah nih lu udah orat-orat semuanya, lu udah berulang-ulang, udah berminggu-minggu, udah like udah mappingin ini dan itu, karena Teteh orangnya tuh detail, renyet gitu ya, mapping, kebiasaan mapping. Cause I feel like my life is my battle gitu, jadi harus selalu mapping. Kalaupun failed di mana, udah pernah mapping, jadi kita tahu mesti masuk dari mana gitu deh, tipikalnya tuh kayak gitu. Pada saat itu mappingnya kayak nggak laku, kayak semuanya tuh gimana ya ngadepinnya. Udah kan nggak bisa, maka pilihannya hanyalah you go for it atau kembali lagi kepada ya udah jalan lagi hidup yang itu. Tapi mau balik lagi hidup yang kayak begitu kan udah melalui proses tafakur juga, udah merasakan bahwa there is something missing gitu in my life. Jadi kayaknya juga nggak kepengen, udah nggak ada. Ke belakang lagi udah nggak kepengen, cuman masalahnya gimana ke depannya gitu aja kan. Ke belakang udah nggak kepengen, ke depan gitu. Senewen juga kan, ini gimana, ini apa ini. Ternyata kesenewenan dan hitung-hitungannya itu nggak ketemu jawabannya. Terus mau apa? Masa mau diem aja gitu? Terus Teteh bilang gitu, terus lu mau mati begini aja gitu, lu mau diem hidup yang itu lu udah nggak mau, hidup ke depan lu bingung, hitung-hitungan lu nggak ketemu. Akhirnya Teteh bilang la haula wala quwata illa billah. Dah, apa yang saya mesti tutup, saya tutup. Apa yang saya mesti mundur, saya mundur. Kalau jadi hutang, saya tanggung hutangnya. Kalau jadi kemarahan, saya tanggung. Dan itu menimbulkan macam-macam persoalan. Nggak usah ditanya. Very complicated time of my life gitu ya. Tapi I told myself that time, go for it. Ini kan kayak kebakaran. Naudzubillah min dzalik ya, ketika kita mengalami kebakaran gitu ya, kita dikelilingi oleh api, pilihannya kita mau diem sehingga kita terbakar oleh api itu gitu, atau kita masih mau berusaha mencari jalan keluar even though kita harus menerjang api itu, and we know
resikonya kita terbakar. Tapi jadi kok kita diam kita terbakar, kok kita berjuang untuk menerjang api itu kita juga terbakar. Tapi waktu kita berusaha menerjang api itu, kita punya peluang untuk selamat. Tapi kok kita diem, we stay in our place, apinya kan juga terus mendekat kepada kita, tapi kita nggak memperjuangkan peluang untuk selamat. Kita nggak memperjuangkan, we don't know di balik api itu ada ruang yang ternyata belum terbakar gitu. Karena kita tertutup di ruangan yang udah kebakar kanan kirinya, tapi ternyata ruangan sebelah belum ada apinya, we don't know. Kita mesti terjang api itu gitu. Jadi that was what I feel that time gitu. Ya udah, terjang aja deh. Ternyata inilah yang Allah sampaikan, yang Nabi SAW sampaikan. Allah berfirman, siapa datang kepada Allah 1 langkah, Allah akan datang dengan 1000 langkah. Siapa datang dengan berjalan, Allah akan datang dengan berlari. And you know, hari ini Teteh bisa bilang bahwa if you want to feel Allah ya, maksudnya ingin merasakan gitu ya, apa yang memang Allah sampaikan, Allah sebutkan, dan apa yang Allah perintahkannya kita mesti kerjain. Dan juga feel Allah gitu, akan merasa bahwa oh ya Allah, oh rupanya gue begini loh pertolongannya. Jadi lihat semua yang di atas kertas, yang Teteh breakdown, yang Teteh hitung, yang udah nggak ketemu jawabannya ya, itu in about 2 years 8 months lah. Pokoknya anggaplah 3 tahun gitu, itu diberesin kok sama Allah. Selesai. Yang tadi complicated bikin senewan itu beres. Dihitung-hitung, dicari, ini kesini, ini begini, uang dari sini dulu, ini gini, nggak ketemu deh pokoknya, nggak tahu mesti gimana gitu ya. Ternyata ya 3 tahun tuh Allah beresin. Sekarang kan ternyata 7 tahun ya proses perjalanan ini. 1 tahun pertama masih yang hijrah yang mencari-cari, kemudian tahun kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini 4 tahun ini betul-betul nanti tuh akhirnya Teteh ceritain sedikit tentang si dakwah itu. Jadi di tahun kedua, ketiga, keempat inilah Allah menolong yang tadi membereskan segala sesuatunya gitu ya. Ya memang sih kalau mau jujur, of course karena ini baru tahun ke-7, ya sisa-sisa apa-apa ya itu masih ada hal-hal yang masih harus diperhatikan, dibereskan, ini dirapikan lagi gitu semuanya. Tapi yang tadinya di atas kertas lama banget dipikirin, yang you know di atas kertas itu ya 10 tahun juga gak kelar. Makanya Teteh waktu itu bingung, senewen gitu, terus gimana gitu hidup gua. Kayaknya kalau pakai hitung-hitungan akal dengan pengalaman Teteh di bisnis, di apa-apa gitu, di breakdown, di mapping gitu, kayaknya 10 tahun tuh gak bisa selesai. Dan I was thinking terus hidup gua gimana gitu, terus umur gue sampai berapa, maksud gue mau hidup terus dalam maksudnya ya hutang ya, kesusahan ya, resiko ini ya, apa ya, ini ya itu. Tapi enggak, ternyata tahun kedua, ketiga, keempat ini Allah tolong ya, tentu 5, 6, 7 ini masih ada sisa-sisanya. Mudah-mudahan, justru mudah-mudahan nanti di tahun ke-10 beres, sudah gak ada apa-apa lagi. Nah, kalau kemudian masuk ke dakwahnya tuh, sekali lagi yang Teteh sampaikan tadi, nggak kepikir ya. Tentu akhirnya setelah pada tahun kedua Teteh lebih berinisiatif untuk belajar. Kemudian tadi ya betul-betul meninggalkan apa yang mesti ditinggal. Jadi kan satu impactnya adalah waktu itu banyak ya. Karena kan ini ditinggal. Lebih ada waktu karena. Nah karena ada waktu, terus juga secara ekonomi crash, kemudian activity juga down gitu. Akhirnya jadi, masya Allah ya, dari Allah semuanya baik. Akhirnya kan punya banyak waktu untuk belajar. Jadi akhirnya jadi musafir pembelajar, datang ke guru-guru, duduk di majelisnya. Kalau yang mau nerima secara personal, yang penting aku boleh duduk deh di sebelahnya atau di belakang ngedengerin gitu. Kadang ngirim email ya ke ulama gitu, menyebutkan saya ini saya dalam proses gini, pengen dibimbing, pengen ini. Pokoknya tuh jadi musafir pembelajar. Terus kemudian ada guru khusus lagi untuk belajar lagi, baca lagi Quran gitu ya, sampai bisa get back gitu, bisa. Ya tentu hari ini juga masih harus tahsin ya, masih harus. Tapi I mean like get back my Quran gitu, yang ya udah sampai bisa lancar baca lagi Quran gitu ya, yang masya Allah dibukakan hadis bahasa Arabnya, insya Allah ya asal ada harakatnya bisa baca gitu ya, masya Allah. Pokoknya kembali lagi melakukan itu semua di waktu dimana ya udah secara ekonomi crash, activity juga menurun. Ya itulah masya Allah ya, yang memang Allah tempatkan waktunya tuh seperti itu. Membuka waktu untuk belajar tadi itu juga. Nah dari sini sebetulnya Li, karena kemudian alhamdulillah dipertemukan Allah dengan guru-guru gitu ya. Lalu kemudian ya
ikhtiar teteh untuk bertanya, belajar sedikit banyak. Tentu kan orang belum lupa ya bahwa ini si Peggy Melati Sukma gitu ya, yang dulu juara hidupnya yang gitu. Sebetulnya dari situ mulanya, akhirnya ya teteh seringkali diminta untuk testimoni sebetulnya, untuk menyampaikan testimoni, tapi kan di majelis kan, di hadapan jamaah kayak gitu. Senewen lagi kan gitu, ya Allah siapa gua ini, ya Allah kan kayak malu gitu sama Allah, ya Allah hidupnya begini, ya Allah. Tapi ini hal yang yaitu datang kepada Allah satu langkah, Allah akan datang dengan 1000 langkah. Tapi karena ya udah Allah settingnya tuh, wallahu alam ya, mudah-mudahan memang Allah settingnya seperti itu. Karena ini seperti dua sisi mata uang, tapi dia menjadi satu kesatuan akhirnya. Teteh yang belajar lalu quote and quote dipaksa oleh Allah untuk menyampaikan, akhirnya jadi mesti belajar terus kan gitu. Nah dengan ini akhirnya tuh ya itu terbentuklah fokus yang semakin kuat gitu ya di proses perjalanan kembali lagi kepada Quran dan hadisnya ini. Dan masya Allahnya ya prosesnya itu juga bersamaan dengan bagaimana Allah men-settingkan. Tentu kalau tahun pertama berdakwah itu 2014 itu ya majority itu semua testimoni lah ya. Selalu adalah story of my hijrah gitu. Tapi ngomongnya ya ini di kampus-kampus ya, kemudian masjid, kemudian jamaah-jamaahnya para guru-guru. Yang ceramah mah guru-guru. Kita mah bagian testimoni gitu kan, sharing. Tapi kan dari situ juga karena my days isinya adalah itu. Jadi kan sekaligus itu proses belajar kan, mendengarkan guru. Kemudian ya itulah balighul anni walau ayah ya. Mungkin basicnya bukan pesantren, bukan kitab kuning, of course ya, teteh bukan orang berilmu sama sekali, tapi I want to learn gitu. Dan teteh merasa bahwa ini sekarang yang ngasih amanah tuh Allah gitu. Li bayangin deh, you are in my position gitu ya, hidup yang tadinya kayak gitu itu, astagfirullahaladzim ya, dunia lengkap dengan segala gaulnya, dengan segala hedonnya, dengan segala apa. Then suddenly, only in 1 year after you try to make a change gitu in your life, suddenly lu menemukan diri lo di tengah jamaah, di masjid-masjid, bersama orang-orang saleh yang dulunya ketika teteh di dunia keartisan dan setiap Ramadan selalu menjadi salah satu host yang paling laku bawain acara Ramadan gitu ya. Maaf datang dengan gaya hedon yang habis gaul dan segala macam, kemudian ganti pakai baju ini, terus kemudian bertemu dengan para ustaz-ustaz, dan habis itu maaf gue lupa namanya siapa, disuruh datang ke kajian nggak pernah dicatat apa, pokoknya blas udah kayak gitu. Dan suddenly once upon a time gitu in your life, terus lu bisa jadi tiba-tiba bersama mereka ya, mendengarkan dan kemudian merasa bahwa Allah bicara kepada diri teteh lewat mereka, lalu merasa aduh kayaknya malu gitu sama Allah gitu ya, merasa bahwa bagaimana dulu astagfirullah mengabaikan beliau-beliaunya itu. Ketika menjadi tamu di acara tersebut, it's just like tamu ketemu, diajak, dilupain, nomornya juga dikasih di memori juga enggak. Astagfirullah, minta maaf guru-guru, jujur nih sekarang lewat acara ngali. Kayak begitu kan. Dan apa ya, nggak bisa kebayang deh rasanya, sehingga ada perasaan bahwa my life is moving gitu. Yang tadi tuh balik ke kehidupan sebelumnya nggak mau, maju senewen gitu kan ya, gimana. Tapi suddenly Allah bikin hidup itu bergerak gitu. Dan abis itu jadi nggak mau kehilangan itu, nggak mau. Jadi akhirnya perasaan yang tumbuh pada saat itu, well, I'm gonna do my best for my Allah. Pokoknya Allah suruh apa, Allah bikin kayak gimana, Allah setting apa, I'm gonna do it. Nah di titik ini akhirnya masuk lagi kepada satu fase menghilangkan aku gitu. Jadi teteh belajar untuk tidak lagi bertanya kepada diri teteh, apa yang aku mau, enggak. Apa yang aku perlu, enggak. Apa yang aku cari, enggak. Akhirnya masuk ke fase itu. It's not about me, but it's about Allah gitu. Seluruhnya harus disandarkan kepada Allah. Jadi ketika ditanya, Ali hari ini tanya,
Jadi apa teh yang sekarang teteh inginkan di dalam hidup gitu ya? I just wanna meet Allah. Cuma pengen ketemu Allah, pengen kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Emang masa nggak ada sih teh keinginan apa? I have to push it down. Semua keakuan, kepengenan, keinginan. Ada tapi di push it down, bukan tidak ada berarti. Iya pastilah kan namanya manusia. Masa teteh nggak kepengen sih tahu yang Ali suguhin tahu lagi nih. Kan kesukaan teteh. Pengen banget nih. Misalnya kayak gitu ya. Tapi kan Allah saat ini lagi kasih ngobrolin hidup nih. Ini kan something that have a meaning because Ali menginginkan program ini dilihat banyak orang bukan sebagai sebuah usaha meraih popularitas, tetapi because you want to deliver something meaningful to others. Jadi ini kan Allah lagi kasih amanah ini, berarti teteh mesti kendalikan keinginan tahu ini, gitu kan? Contohnya kira-kira begitu, gitu. Jadi bukan nggak ada keinginan, tapi harus aware, wara kalau kata Nabi ya, harus wara, harus waspada, harus memandang. Apa dan itu semua nggak bisa cuma dipikir oleh akal, nggak usah, jangan pikir dengan akal, jangan mencari-cari, menduga-duga, udah balik aja ke Quran, dah gitu aja, ibaratnya gitu ya, balik aja ke Quran. Jadi ketika misalnya contoh misalkan Al-Anfal ayat 70 gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apabila sesuatu itu hilang darimu, lalu engkau menjaga hatimu, which means is iman gitu ya, jaga aja iman kepada Allah. Bahkan pada saat kita merasa bahwa kita kehilangan sesuatu gitu, yang mungkin kita sangat mencintainya, menyukainya, memfavoritinya, whatever, jaga iman, cepet jaga iman. Maka apa kata Allah? Allah berjanji akan menggantinya dengan yang lebih baik gitu. Jadi means that ya waktu kita kehilangan sesuatu, yang tadi Ali tanya, emang nggak ada keinginan, perasaan apa? Kehilangan sesuatu ya pengen nangis kali, gitu kan ya? Kehilangan sesuatu pengen teriak kali, apalagi sesuatu yang kita cinta, yang kita suka atau yang kita butuhkan gitu, ya pasti pengen jerit kali gitu. Tapi kan kemudian jangan pakai akal, akal kita bakal bilang wajar, akal kita bakal bilang manusiawi. Kamu kehilangan dan kamu sedih dan kamu ingin menjerit, lepaskan saja, menjerit saja, misalnya kayak gitu. Tadi bukan bilang bahwa itu salah, bukan ya, tapi kan hidup ini ada degree, ada stages gitu. Nah stages yang tertinggi, because I'm a Muslim, itu adalah Quran dan hadis. Maka teteh bisa bersikap yang manapun di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa hidup, tapi teteh pengen naik kelas terus gitu. Dan pengen naik kelasnya ya udah nggak usah lama-lama deh, udah langsung tahu kok bahwa yang tertinggi itu adalah Quran dan hadis, sehingga ya udah langsung aja sikapnya bersandar ke situ. Ngapain lagi pakai tek ngerunut kelamaan dah, ntar lagi ngerunut gini terus gua mati gitu kan. Udah cepet aja balik kepada Quran dan hadis. Apa ya Quran bilang apa, Nabi contoh ini gimana, misalnya kayak gitu. Kalau soal tadi kehilangan gitu ya, ya udah, maka ketika kehilangan itu datang, ketika peristiwa itu tiba, alih-alih kita mengambil waktu untuk bersedih-sedih because we feel that itu something normal ya, alih-alih begitu, teteh lebih memilih untuk secepatnya menguasai perasaan sedih itu, mengendalikannya, mengatakan bahwa everything will be fine, Allah is there gitu ya. Kemudian menunjukkan sikap yang kuat, jangan di depan orang kemudian maaf kayak orang paling menderita sedunia gitu kan ya, misalnya something like that. Dengan keyakinan bahwa Allah udah bilang, jaga imanmu, jaga hatimu dalam keadaan kehilangan itu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan I'm just wait gitu, ya udah tunggu aja, Allah bakal ganti. Nah kata tunggu jangan kemudian dijadikan sebagai momok. Ya tapi teh kita udah begitu, udah setahun masih begini, udah berapa 2 tahun, lama, nah gitu, kan kita suka menjadikan tunggu itu sebagai momok. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fasbir inna wa'dallahil haq, sabar, janjiku adalah benar. Udah kita mah sabar aja dan kita yakin aja, tunggu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ganti yang lebih baiknya bisa di dunia, bisa waktu sakaratul maut, bisa ketika memasuki alam barzah kita lancar jawab malaikat, aman dah
nggak ada salah-salah jawab gitu. Bisa ketika hari kiamat kita menjadi bagian dari golongan yang dimatikan lebih dulu sehingga nggak menyaksikan kehancuran yang paling dahsyat, kengerian. Bisa ketika dibangkitkan lagi kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya, perjalanan kita ke padang mahsyar lancar. Bisa pada saat di padang mahsyar masuk dalam deretan yang langsung paling awal dapat syafaat Nabi. We don't know. Dan udah nggak usah ribet gitu ya. Tapi masya Allah jadi hidup tuh kayak ya udah alhamdulillah hidup tuh alhamdulillah. Nah lanjutnya sedikit kenapa harus sampai dakwah ke Amerika? Sebenarnya nggak ada kata harus ya, karena tadi kan Teteh cuma kerjakan aja apa yang Allah, dan memang begitu. Teteh nggak ada misalnya this year I have to go to Europe, I have to go to Amerika, I have to go to negeri-negeri Asia untuk dakwah. Enggak. Biar aja Allah mau melakukan apa. Dan ternyata tahun kedua, 3, 4, 5 ya 4 years itu 21 negara. 21 negara. Iya, Allah puterin ke 21 negara dengan berbagai macam caranya ya. Tentu caranya ada yang misalnya through Indonesian community di sana, ada yang memang through embassy Indonesia di satu negara, tapi ada juga yang through misalnya communication, contact kayak dari social media gitu, yang kemudian jadi terjalin bla bla bla. Ada yang kemudian kawan yang dulunya dari masa itu, dan dia juga mungkin bukan Muslim gitu ya, tapi kemudian dia bilang di sini banyak komunitas yang tertarik untuk diskusi, ngobrol apa kayak gitu-gitu, misalnya kayak gitu-gitulah. Jadi semua was happen yang udah Allah aja yang bikin. Terus bagaimana misalnya dengan, of course segala sesuatu itu kan terkait juga dengan biaya dan lain sebagainya, including that itu biar Allah yang mengaturkan. Dan jadi, itu pun juga muncul, tercover dah dari situ. Iya, jadi jujur aja ya, Teteh nggak pernah misalnya astagfirullahaladzim, mudah-mudahan Allah mengampuni Teteh ya menyampaikan ini. Teteh nggak pernah misalnya di dalam dakwah, maaf ya misalnya harus bayar segini, harus sediain misalnya tiket pesawat, hotel kayak gini, enggak, sama sekali enggak. Pokoknya if we want to do something together for the sake of Allah, then let's think about it together gitu. Oh iya, kita mesti ada cost ini, kata cost ini. Oke, teman di negara sana misalnya, oke, Teh, kita akan bentuk grup, nanti kita akan coba cari, kita akan chip in gini. Nanti kita reachingnya berapa kita kasih tahu. Teteh juga di sini gitu. Teteh berusaha misalkan menyampaikan kepada kawan-kawan, oh ada yang punya usaha busana muslim, ada yang punya usaha restoran ini, ada yang punya gini, terus sampaikan ada nggak yang mau chip in sama-sama kita dukung ini gitu-gitu. Ya pokoknya kita usaha aja. Kalau Allah mau kan terjadi. Kalau Allah nggak mau ya nggak terjadi. Something like that. Ya udah. Dan my life is goes on until today ketemu Ali. Nah ini very interesting, sangat insightful, banyak wawasan yang aku dapat, dan aku sangat yakin juga semua yang nonton, yang dengerin juga banyak pembelajaran, inspirasi dan ilmu yang insya Allah dapat juga. La haula wala quwata illa billah. Dan gini, saya pribadi sekali lagi mau terima kasih banyak. La haula wala quwata illa billah. Kepengennya lah, saya kepengen lebih panjang lagi kalau bisa. Tapi kan dari buku-buku Tata juga nanti kan di deskripsi video ini teman-teman bisa kita kasih taruh linknya gitu ya. Iya boleh, kalau jadi di deskripsi video ini lo lihat ada, lo buka deskripsinya ada link ke sosial media Teteh Khadijah, kemudian untuk dapetin buku di mana aja ada di deskripsi video ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Masya Allah, cuma mungkin bisa ngobrol sebegini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil di sana. Amin. Tadi secuil terakhir Ali tanya, ada nggak ketakutan-ketakutan ya di dalam berdakwah, termasuk juga masuk ke negeri-negeri konflik ya, misalnya seperti Palestina, Syria. Memang dua buku yang mengenai perjalanan dakwah itu yang Teteh tulis, satu Kun Fayakun Menembus Palestina, yang kedua Ku Ketuk Langit dari Kota Judi Menjejak Amerika ya. Pada buku Amerika Teteh juga berkisah perjalanan ke ya Allah, ini tim aku ngasih lihat bukunya. Sip. Ya Masya Allah, alhamdulillah, syukran. Jadi ini yang tadi Ali tanya ya. Boleh tunjukin deh maksudnya. Ini Kun Fayakun Menembus Palestina. Ya. Kemudian ini Ku Ketuk Langit dari Kota Judi Menjejak Amerika. Iya.
Kalau pertanyaannya takut apa enggak, ya takut terus kalau mau ngikutin akal mah gitu ya. Tapi ya kembali lagi terserah Allah aja. Kan ya kalau Allah mau kita meninggal di tempat tidur, kan kita meninggal di tempat tidur. Kalau Allah maunya kita meninggal, naudzubillah min dzalik, astagfirullah, mudah-mudahan Allah kasih wafat kita yang terbaik dalam segalanya ya. Tapi kalau Allah mau pesawat kita jatuh, kan jatuh. Kalau Allah mau kita ketembak di negeri konflik, ya kita ketembak. Tapi kalau Allah nggak mau, ya kan hari ini Teteh masih ketemu Ali. Dalam seluruh journey Teteh 21 negara, itu bukan yang semuanya tuh smooth, nothing happen. Enggak Li, termasuk ditahan, diinterogasi, kemudian kehilangan seluruh barang without I know why gitu ya. Dan digeledah gitu ya, bahkan nggak diizinkan. Dan itu sebenarnya bukan hanya terjadi di beberapa negara ya, termasuk di Indonesia. Termasuk di Indonesia sendiri dalam masa-masa awal itu apa penolakan ya, kemudian maaf misalnya pencemoohan yang menyatakan nggak pantas banget deh acara Islami kayak gini yang bicara somebody like her gitu kan. Terus akhirnya ditolak, Tetehnya udah datang nggak jadi dimunculkan, kemudian disuruh pulang. Ada yang pernah sampai maaf listriknya disabotase, mic-nya dimatikan. Sebenarnya it was happen, tapi I don't make it as a discussion atau I don't make it as a news gitu ya. Enggak, just go with the journey. Kalau itu terjadi berarti Allah maunya gitu. Jadi kalau mic Teteh dicabut, listriknya disabotase dan seterusnya, pada saat itu kemudian materi promo semuanya dibuang apa kayak gitu, ya berarti Allah mau menghadirkan kejadian itu dengan segala kemahasuciannya. Allah hadirkan itu, dan Teteh yang mesti tafakur lagi kan, karena lifestyle-nya kan mesti tafakur. Jadi udah nggak boleh ada marah, nggak boleh ada mempertanyakan kok begini, nggak boleh bilang aku datang untuk menyampaikan kebaikan, tapi aku dibeginikan. Belum tentu juga yang kita sampaikan kebaikan, barangkali ada banyak salah juga dari yang Teteh sampaikan ya. Dan kesalahan itu kan Allah yang akan luruskan mudah-mudahan ya, seperti di program ini. Jadi ya kira-kira begitu, takut itu jadi semua rasa diatasi, dihadapi dengan iman, dengan menyerahkan kepada Allah. Kalau bahasa Teteh terserah Allah gitu ya. Dah terserah Allah. Allah maunya apa terserah Allah Ali, gitu aja deh. Thank you so much. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan kasih. Dan terima kasih buat semua yang sudah nonton juga. Dan sekarang kita mau makan tahu di sini. Finally. So kita ketemu lagi setelah di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.